Halo teman-teman, kembali lagi di channel Delis Manulu. Sekarang kita akan melanjutkan tutorial buku kas kita. Sebelumnya kita sudah berhasil melakukan tambah, simpan, update, dan hapus. Sekarang kita akan coba tampilkan ya total dari seluruh data yang ada di tabel sini atau di data Grifio ini. Tetapi kita ngambil jumlah keuangan yang ada di pengiriman ini. Oke, caranya sebelumnya kita sudah membuat label di bawah ini. Silakan kita masuk ke halaman coding lagi. Lalu di sini klik kanan view design. Lalu di bawah ini ada satu tombol ya. Namanya total. Namun di sini namanya kita bikin LBL total ya. Nggak jadi masalah, silakan teman-teman sesuaikan ya LBL totalnya. Silakan di sini double klik ya. Kita buat sebuah sub lagi di sini namanya total penerimaan. Oke. Lalu kita akan coba bikin di sini codingnya dim hitung. Kita bikin ambil integer sama dengan 0. Lalu kita buat sebuah perulangan di sini for baris sama dengan 0 ke tabel 1. Kita ambil yang bagian count-nya -1. Lalu di sini kita bikin hitung sama dengan hitung ditambah tabel 1 rows baris kita ambil yang bagian cell yang keempat, kita ambil nilainya, lalu kita dibikin codingnya di bawah next ini. LBL total sama dengan hitung, lalu kita ambil txt. Kita akan coba buat format numbernya, bukan txt ya, tapi LBL total sama dengan format number, biar ada format numbernya nanti. Kita ambil yang bagian txt, LBL total, koma 0 dan tutup kurung. Lalu di sini di total penerimaan ini kita akan coba panggil yang bagian bawah ini aja. Kita akan panggil di tampil data, kita panggil di sini aja. Call jumlah apa namanya tadi ya? Total penerimaan ya. Kita pindahkan saja. Kita cut. Kita taruh di atas ini. Lalu kita paste. Lalu kita call kemari. Call total penerimaan. Kita jalankan lagi. Oke. Ini teman-teman ya, kita akan coba tambah. Seharusnya nanti pas kita tambah otomatis bertambah juga di bawah ini. Kita coba tambah. Ini tes, kita bikin berarti 20 juta, kita bikin 10 juta aja. Lalu kita simpan. Oke. Ini duplikat primary key-nya. Oke. Kita dulu ke tambah ini. Call data baru, kita call juga kode tanggal. Oke. Kita coba simpan. Kita jalankan lagi ya. Kita klik tambah. Tes. Kita bikin di sini 10 juta. 10 juta lalu simpan. Di sini udah bertambah otomatis ya. Kalau teman-teman lihat sebelumnya 20 juta. Lalu di sini bertambah otomatis 30 juta karena 20 ditambah 10. Bagaimana kalau kita hapus? Kalau kita hapus, di sini juga otomatis berkurang. Kalau kita hapus semua, bagaimana? Maka di sini defaultnya 0.
Oke, teman-teman ya. Untuk menjumlahkan sebuah penerimaan ini kita akan menggunakan sebuah rumus ya. Menjumlahkan seluruh baris lalu dengan mengambil ya. Kalau di sini kita lihat di coding. Kalau kita lihat di coding sini kita mengambil baris ya. Kita melakukan perulangan sebanyak mungkin barisnya, tapi dengan mengurangi satu baris ya. Karena di bawah data Griffy itu ada 1 kosong ya. Jadi kita mengkurangkan ya, jadi biar nggak error nanti aplikasinya, makanya dibikin kayak gini. Lalu kita akan mengambil yang bagian selnya ya, bagian kolom yang keempat. Kebetulan di 4 ini bagian berada di penerimaan. Kalau teman-teman lihat di sini hitung 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Di sini makanya kita ambil 4. Lalu di bawah ini LBL total itu dari hitung. Setelah dilakukan sebuah perulangan, maka hitung ini ditotalkan di LBL total ini. Dan fungsi ini, kita mengambil LBL total ini menjadikan dengan format number dengan format rupiah ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan coba bikin fungsi dari pencarian ini ya. Kalau misalkan kita memiliki data lebih dari misalkan 100 baris ke bawah atau 1000, kita kepengen mencari datanya secara cepat di sini. Ya. Cuma di sini kita mengambil pencariannya berdasarkan uraian saja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan berdasarkan apakah nomor bukti, apakah kode atau pertanggal. Jadi di studi kasus ini kita mengambil pencariannya berdasarkan uraian saja. Caranya, silakan ke desainnya lagi, ke desain buku kas, lalu dicari ini double klik, lalu di sini muncul satu baris coding, ya. Baru kita di sini panggil lagi, kita buat try lagi, ya. Di sini kita coba bikin DA sama dengan new data adapter ya. Lalu di sini kita ambil yang select. Namun kita kan datanya kita batasi ya yang tampil. Kita copy aja bagian sini. Oke. Yang di sini kita copy sampai sini. Oke. Biar nggak ulang lagi kita ngetiknya. Lalu di sini dipastikan view, lalu double klik lagi carinya. Lalu masukin kemari. Oke, teman-teman ya. Oke. Berarti kita mengambil form tabel buku kas ya. Kita ambil yang where, kita where lagi. Buku kas, uraian, where, uraian ya. Kita ambil, kita cari ya. Fungsinya kalau di Excel itu like untuk mencari. Lalu kita coba bikin persennya ya. Biar dicari berdasarkan karakter yang sama. Lalu kita ambil dari txt cari. Lalu kita bikin koma, connect. Oke. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman enter. Baru kita bikin di sini, ds sama dengan new dataset. Oke. Lalu da, fill ds. Lalu kita tampilkan datanya kalau ketemu, kita mencari di tabel 1. Tabel 1, kita ambil data source-nya dari ds tabel 0. Lalu kita panggil yang namanya, kalau di atas kita panggil, apa yang bisa kita panggil? Oh enggak ada yang kita panggil ya. Oh enggak ada. Kalau sudah seperti ini, kalau misalkan udah dicari datanya berdasarkan uraian, tapi diambil berdasarkan pencarian kita atau yang kita ketik di txt cari, lalu datanya ditampilkan di tabel 1. Kalau misalkan datanya tidak ditampilkan atau kosong ya, kosong aja data griffingnya.
Tapi jika terjadi error ya, baru kita buat handle di sini misek. Misek. Kita tampilkan apa pesannya. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita coba tambah dulu datanya. Tes uraian. Simpan. Oke, saya coba cari sini tes. Kalau datanya ketemu berarti maka ditampilin, ya. Kalau tidak, maka datanya dikosongkan. Oke. Jadi kita coba bikin gini aja. Kalau misalkan dicari berdasarkan ini, maka otomatis jumlah dari total ini akan ikut berubah juga. Kita coba bikin. Caranya kita ke sini, ke teks kita cari lagi, double klik, lalu di bawah ini silakan di enter. Lalu teman-teman silakan sini call, ya. Panggil di sini fungsi hitung atau jumlah ya. Apa tadi namanya? Total penerimaan. Ya. Kita coba buktikan. Misalkan saya cari tes. Datanya masih ketemu, masih aman. Datanya kalau tidak ketemu bagaimana? Maka di bawah total ini otomatis 0. Karena tadi tidak ada. Saya coba hapus dan di bawah ini otomatis juga. Kita akan coba tambah satu lagi. Kita bikin di sini 200.000. Kita bikin namanya jangan asal-asalan. Delisman kas. Lalu saya simpan. Oke. Di sini udah bertambah 300. Jadi kepengen saya mau mencari misalkan nih Delisman 200.000 di sini, lalu di sini 200.000. Maka totalnya akan dijumlahkan ya berdasarkan data yang ada di tabel ini atau di data Grifio ini. Oke teman-teman ya, paham sampai di sini. Form ini udah berfungsi dengan baik ya. Dari tambahnya, simpan, update, hapus sampai menjumlahkan total dari penerimaan ini dan melakukan sebuah search ya atau pencarian data di data Grifio. Oke teman-teman ya, kurang lebih tutorial ini untuk pembuatan buku kas ini atau kas masuk ini. Selanjutnya kita akan coba bikin video buku kas keluar. Namun di buku kas keluar ini kita tinggal copy paste saja dari kas masuk karena konsepnya sama, yang kita ubah cuma di bagian penerimanya doang. Ya teman-teman ya, silakan tonton video berikutnya. Terima kasih.